Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 2200302225. Saya mahasiswa dari Asaindo dari kelas 3A1. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja 10 dan 11. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja 10 dan 11. Unit usahanya itu pastry, produk dan jasanya cake and bakery. Elemennya identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerjanya, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasikan. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi. Di sini saya memilih siklus pengembangan produk yang panjang. Selanjutnya, sumber-sumber modal. Sumber-sumber modal personal diidentifikasikan. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi. Di sini saya memilih dana pribadi pendiri, teman dan keluarga. Potensi peningkatan pendanaan persiapan. Potensi peningkatan pendanaan mencakupi personal fund, dana pribadi. Yang kedua, identifikasi sumber pembiayaan ekuitas. Bisnis angel diidentifikasi. Di sini saya memilih mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek. Biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh modal venture. Mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Selanjutnya, jenis venture capital. Diidentifikasikan berdasarkan kepemilikannya, yaitu Private Venture Capital Company, Public Venture Capital Company, Bank Affiliates Venture Company. Eh, ini tidak public officing diidentifikasikan mengatasi kendala pinjaman. Selanjutnya, identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial diidentifikasikan bank tertarik pada kepuasan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, pinjam yang baik, dan neraca yang sehat. SBA SBA Guardian Lots diidentifikasikan. Hampiri semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakup teman dan keluarga. Yang keempat itu ada identifikasi sumber-sumber kreatif, pembiayaan, dan modal. Di sini ada leasing atau sewa diidentifikasikan. Sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seseorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Sebagai besar, sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Terus SBIR, Small Business Information Research, and STTR, Small Business Technology Transfer. Grant program diidentifikasikan. Program SBR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. SBIR adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk memandai proposal tertentu. Di sini ada buku kerja ke-11, yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usahanya makanan, produk atau jasanya cake and bakery. Langkah-langkahnya yang pertama ada identifikasi peluang pemasaran.
kriteria kinerjanya, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Di sini saya memilih informasi pasar kooperatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Selanjutnya kebutuhan pelanggan, persyaratan hukum dan etika, tren dan perkembangan pasar, pasar baru dan berkembang, probabilitas, angka penjualan. Jenis pemasaran dapat mencakup pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran langsung, pemasaran barang, pemasaran layanan, pemasaran jarak jauh. Selanjutnya ada potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Potensi pasar baru mencakupi Omicron, segmen pasar yang saat ini tidak ditembus. Kontribusi pada bisnis dapat mencakup berpengaruh pada volume penjualan, probabilitas. Selanjutnya, pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif diidentifikasikan untuk functional approach, penjualan, pembelian, pengakuan, penyimpanan, pembelanjaan, penggangguan resiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Commodity approach melibatkan studi tentang bagaimana barang-barang sesuai dengan kebutuhan pengguna, mengenai approach peningkatan pengelolaan usaha. Total system approach melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya, investasi peluang pemasaran. Peluang pemasaran diidentifikasikan kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi, yaitu penetralisasi pasar, menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pasangan pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pembangunan bisnis setiap memulai usaha. Pengembangan pasar, menjual kepada pengguna baru, bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri atau pelanggan baru di segmen baru. Pengembangan produk, dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB, features, advantage, dan benefits dari produk, mengubah model atau menambah ukuran baru. Diverifikasi hasil evaluasi peluang diidentifikasikan untuk menentukan dampaknya pada bisnis yang pelanggan saat ini, yaitu ada desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Fleksibilitas memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk, menuntut pemerintah konsumen atau perubahan teknologi dan pesaing. Daya tahan bahan baku produk biasa diadakan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal. Keamanan produk tidak menimbulkan kemungkinan dan biaya pemeliharaan yang rendah. Kemudahan untuk diproduksi dan diproses, kemudahan untuk ditangani. Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal biaya, manfaat, resiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakup biaya, manfaat, resiko, peluang. Kemungkinan strategi pesaing, potensi identifikasi dari pesaing, yaitu di sini saya memilih pemotongan harga, perkiraan ekstransif, kupon penjualan 2 untuk 1. Rekening peluang. Rekening peluang
pemasukan dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusi bagi bisnis, yaitu ada top rekening topikal, session topikal. Terus yang ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Di sini saya memilih perencanaan proyek pemasaran, manajemen proses kreatif dan end-to-end, infrastruktur teknologi pemasaran, kepatuhan dan risiko merek. Selanjutnya, perubahan organisasi untuk layak basis pelanggan dan meningkatkan atau perbedaan termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Di sini saya memilih struktur fungsional organisasi, struktur organisasi berbasis produk, struktur organisasi berorientasi pelanggan, struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah, organisasi lini dan staf. Selanjutnya, perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Di sini saya memilih staf tambahan, biaya distribusi, peralatan, biaya produksi, biaya promosi, penelitian dan pengembangan, retooling, dan pelatihan staf. Selanjutnya, komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan, jajaran direktur. Komunikasi kelayakan, di sini saya memilih staf keuangan, staf sumber daya manusia, tenaga pemasaran, pemilik, staf produksi, dan pengawas. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.